Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur sekalipun hanya seberapa, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai dari kita pada pagi ini, dan kita akan bersaat teduh dengan menyanyikan nyanyian Tuhan berada di bait suci. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan persilakan. Kita akan masuk di dalam nats penting pada pagi ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian asli kita pada pagi ini. Kita akan kembali menyanyikan memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian dari jemaat nomor 26. Mampirlah dengan Tuhan. Yesus
Hidung Jemaat nomor 416 Gembala Baik Resmi. Amen.
sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 425, baik kumandang. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara sekalian siap diberkati Tuhan, amin. Siap diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita, kita serahkan hati, jiwa dan roh kita supaya diberkati, dijamah oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, junjungan ilahi kami bersyukur ya Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini, suatu anugerah dan kesempatan yang masih terus Tuhan berikan bagi kami, sekalipun kami Tuhan masih terus dalam tekanan dan kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami bersyukur atas semuanya ini ya Tuhan, karena ini menjadi satu batu loncatan untuk semakin kami bertumbuh di hadapan Tuhan, untuk semakin iman kami dikuatkan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, di balik kesulitan-kesulitan masa-masa sukar yang kami alami, ada berkat yang luar biasa yang akan kami terima ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itulah ya Tuhan, kami rindu Tuhan mengenal pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan memahami apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, jamalah hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh
boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, dan iman kami dikuatkan. Roh kami Tuhan semakin bertumbuh ya Tuhan, sehingga kami tidak pernah takut lagi dalam menjalani situasi kehidupan yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi Tuhan mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jawabkan Tuhan hal-hal yang berkaitan dari hamba-Mu untuk menyampaikan pribadi personal. Tetapi Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan hanya melalui dan dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Jika ada hal yang mengganggu berjalannya firman Tuhan, saat ini kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus, Roh Allah yang menguasai hati, pikiran kami dan roh kami, terlebih ruangan ini ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar, yang mengalami masalah persoalan hidup Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal pertengahan sampai selesai, dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini siapa yang berbahagia di antara kita? Lambaikan tangannya. Siapa yang berbahagia saat ini? Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersyukur? Saat ini kita bersyukur karena kita masih diberi Tuhan kesehatan. Amin. Puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan firman-Nya. Mari kita buka firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ya, saya beri judul bagi kita semua saat ini, yaitu membangun manusia rohani. Membangun manusia rohani. Saudara bisa membuka Alkitabnya masing-masing, atau juga bisa membuka Alkitab Android masing-masing, ataupun bisa kita baca sama-sama di layar yang sudah tersedia. Ya, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, ayat berikutnya kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri tema kita pada saat ini, yaitu membangun manusia roh atau membangun manusia rohani. Tentu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kehidupan kita ini memiliki yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Saudara-saudara, banyak orang yang mengalami tidak seimbang dengan perkembangan ataupun pertumbuhan, baik itu tubuh, jiwa, maupun rohaninya. Ada orang yang gede, iya kan? Baik tampangnya sangat, muka seperti preman, tetapi rohaninya itu lemah. Makanya ada istilah berkata demikian, saudara-saudara, yaitu tubuh security, tapi hati Hello Kitty. Nah, tubuh security, tapi hati Hello Kitty, saudara-saudara. Nah, saudaraku, banyak hal ataupun seperti ini yang dialami oleh orang-orang, bukan hanya orang dunia, tetapi juga orang-orang Kristen. Nah, banyak di antara kita ini banyak berbadan gemuk, iya kan? Tetapi hati dan roh
bangun tubuhmu aja. Bilang, ayo. Nah, iya, jangan cuma membangun atau merawat tubuhnya. Bangun rohani kita, bangun roh kita. Nah, supaya tidak seperti ini, badan kekar, badan security, tapi hati Hello Kitty, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Nah, coba kita perhatikan bersama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian apapun, 3 dimensi. Ada yang dikatakan itu yaitu tubuh, yaitu jiwa dan juga roh. Kalau berbicara tentang tubuh ini, ya saudara-saudara, tubuh ini adalah yaitu semua yang bisa kita pegang. Ya, semua yang bisa kita pegang. Ya, ataupun bisa dikatakan panca indera itulah tubuh. Kita bisa melihat, kita bisa meraba, daging kita, kulit kita, apa yang bisa kita lihat, panca indera, tubuh semuanya ini. Inilah tubuh, saudara-saudaraku. Saudaraku, jadi kalau tubuh ini bisa kita rasa, bisa kita raba, dan bisa kita pegang, bisa kita lihat kasat mata, saudara-saudara. Nah, sementara kalau yang dikatakan dengan jiwa itu yaitu ada pikiran, mindset, ada perasaan, dan juga ada yang namanya kehendak. Itulah jiwa kita. Apa? Pikiran, kemudian apa? Perasaan dan juga kehendak. Itulah jiwa kita. Jiwa juga sangat penting, saudara-saudara. Makanya jangan sampai sakit jiwa. Perlu dipelihara jiwanya, diberi juga makan jiwanya, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit jiwa. Nah, dan kemudian dikatakan di sana yang ketiga yaitu roh. Roh itu berbicara tentang adanya suatu persekutuan dengan Tuhan. Ada hati nurani kita, ataupun juga ada yang dikatakan dengan intuisi, kepekaan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada yang namanya hati nurani. Saudara punya hati nurani enggak? Kita punya hati nurani. Kalau sampai misalnya kita betah sama bininya orang lain, atau mungkin kita betah sama suaminya orang lain, waduh, saudara, kita gak punya hati nurani juga. Kalau sampai misalnya uang orang lain, ya, uang orang lain kita pakai, kita merasa nyaman, waduh, hati-hati, saudara-saudara. Wah, itu kita sudah tidak punya hati nurani sudah. Ya, apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya itu pakai uang perusahaan. Ya, enggak masalah bagi saya. Aduh, repot itu, saudara-saudara. Enggak punya hati nurani sudah. Ya, enggak apa-apa kan saya pakai uang gereja. Ya, enggak masalah, yang penting saya kembalikan nanti. Yang penting saya pakai dulu dan nanti akan saya kembalikan. Oh, enggak apa-apa. Ya, saudara enggak punya hati nurani, saudara. Nah, ini berasal dari roh kita, ataupun roh kita itu berbicara, saudara-saudara. Oleh karena itu, 3 hal ini perlu kita harus jaga. Tubuh harus kita rawat, jiwa harus dipelihara, bahkan yang paling utama yaitu roh kita harus dijaga dan dipelihara, bahkan diberi makan. Nah, kenapa? Karena berbicara tentang tubuh ini, saudara-saudara, tubuh itu adalah mengenal Allah. Ya, sedangkan jiwa mengenal diri kita, sedangkan roh kita itu mengenal Allah. Ya, dengan tubuh kita mengenal Allah, dengan jiwa kita mengenal diri, dan dengan roh kita mengenal Allah. Nah, coba ikuti gerakannya. Dengan tubuh kita mengenal Allah, dengan jiwa kita mengenal diri, dan dengan roh kita mengenal Allah. Diberikan Tuhanlah itu sebagai kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya bahwa manusia itu diciptakan sangat
perasaan, ya, punya kehendak, punya hati nurani. Nah, saudara-saudara, kita berbeda dengan binatang, saudara-saudara. Kita sangat berbeda dengan binatang. Manusia itu masih punya hati nurani. Manusia itu masih punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Ada roh. Tapi saya mau tanya, kira-kira binatang apakah mereka punya kerinduan untuk beribadah? Monyet ingin beribadah, ataupun kucing ingin dibaptis, ataupun anjing bertobat, saudara-saudara. Gak ada, saudara-saudara. Mereka itu gak punya roh. Hanya manusia yang punya kerinduan ingin bersekutu dengan Tuhan, yaitu ingin berdoa, ingin bertobat, bahkan menyembah Tuhan. Gak ada anjing mau menyembah Tuhan, gak ada monyet mau bertobat, gak ada juga kucing itu mau apa? Mau datang berdoa sama Tuhan. Gak ada itu. Kenapa? Mereka tidak punya roh. Mengapa kita punya kerinduan datang sama Tuhan, berdoa, bertobat, menyembah Tuhan, bermazmur, memuji Tuhan? Karena saya dan saudara punya roh. Makanya Tuhan berikanlah kepada kita itu roh. Nah, tapi saudara-saudara perlu harus kita ketahui, saudara, ya, kalau roh kita itu dahulu sudah mati. Mati roh kita karena apa? Jatuhnya dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan menghidupkan kembali roh kita. Ya, ketika kita percaya, ketika kita bertobat, maka Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus menghidupkan kembali roh saya dan roh saudara. Hidup kembali. Ya, coba kita baca di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang benar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita dahulu sudah mati, roh kita itu sudah mati, saudara-saudara. Ya, bayangkan ketika kita belum bertobat, kita belum percaya Yesus, kita itu bagaikan zombie, mayat hidup, tidak ada rohnya, sudah mati rohnya, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi apa dikatakan firman ini? Sekalipun kita telah mati, bahwa Yesus telah menghidupkan kita kembali. Apa yang dihidupkan kembali? Roh kita dihidupkan kembali, saudara-saudara. Rohnya kita semua dihidupkan kembali sehingga kita bisa bersekutu, melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Melalui apa? Melalui roh kita yang tersebut. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir. Adam yang akhir itu berbicara tentang Yesus Kristus yang menghidupkan rohnya saya dan saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita harus pahami bersama-sama. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia memberikan hidup kepada kita, yaitu bukan bios, tetapi Dia memberikan zoe kepada saya dan saudara. Dia memberikan zoe. Ada dua jenis hidup di yang kita bisa ketahui, yaitu yang pertama itu bios. Bios ini berbicara tentang apa? Hidup yang mati. Ya, hidup yang mati sepertinya hidup, tetapi sebenarnya mati, saudara-saudara. Itulah bios, hidup yang mati. Loh, kok bisa? Oh, menegi hidup kok mati gitu loh. Hidup tapi mati, saudara-saudara. Seperti hidup tetapi kenyataannya mati. Nah, kalau istilah-istilah dunia sekarang itu kan zombie, saudara-saudara. Hidupnya tapi mati, saudara-saudara. Gak ada jiwanya, gak ada rohnya. Nah, contohnya saudara-saudara, bioskop. Nah, mengerti bioskop ya? Pernah nonton bioskop, saudara-saudara? Saudara-saudara, apa yang kita tonton di sana? Silat, ya,
dalam pita. Ketika dimainkan, maka kelihatannya gambar-gambar tersebut hidup. Nanti saya gini ya. Jadi itu alatnya pita itu semua itu berisi tentang foto-foto gambar-gambar yang mati. Nah makanya saudara, kalau nonton bioskop sekali-sekali dekat-dekat dengan itu ruangan itunya, ruangan untuk memainkan film-film tersebut ya. Anda akan melihat, oh ternyata pita yang mati yang disusun yang siap ditayangkan. Foto-foto gambar-gambar di dalam. Atau saudara pernah melihat yang namanya foto Kodak zaman dulu, zaman Tempo dulu kan itu pakai Kodak ya. Itu ada film ya. Ada filmnya itu. Ada foto-foto tersebut. Mirip seperti itulah itu bioskop itu. Kalau diputar itu langsung bisa tayang seperti hidup. Itulah bioskop. Nah, hidup tapi mati. Nah, kemudian sedangkan soe itu adalah hidupnya Allah. Hidup yang berasal dari Allah. Hidup yang kekal. Itulah yang kita terima. Anugerah yang bisa kita nikmati, yaitu zoe. Nah, saudara-saudaraku, kalau mau ingin menikmati hidup yang daripada Tuhan, ya sebelum ke surga, ya pergi dulu ke NTT, ada di sana zoe, ya. Hidup di sana enak, saudara-saudara, dingin, saudara. Ya, kalau musim kemarau, ya, di sana. Ya, saudara-saudara, itulah zoe. Zoe itu adalah hidup yang dari Allah, hidup kekal, ataupun yang hidup yang diberikan kepada saya dan saudara. Ketika kita percaya, saudara-saudara, ketika kita bertobat, maka Allah menghidupkan roh kita itu, dan Allah juga memberikan zoe kepada kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan ada dua kehidupan, ya, yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita berbicara tentang roh di dalam kehidupan kita ini. Kita berbicara kita bisa taat karena ada roh Allah yang menjadi roh kita. Kita berbicara menaati, melakukan perintahnya karena ada roh Allah yang mendiami kehidupan kita. Roh Allah itu membuat kita hidup taat. Yang Yeskiel 36 ayat 37 mengatakan demikian. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, setelah kita dihidupkan kembali oleh Tuhan, roh, ya, roh Allah itu diam dalam batin kita, diam dalam roh kita. Jadi saudara-saudara, jangan Anda menyangka, wah saya ini bisa melakukan firman Tuhan, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa melakukan segala sesuatu itu karena saya. Oh tidak, itu semuanya karena roh Allah yang sudah diam di dalam diri saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, roh Allah di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kalau roh Allah itu datang dan pergi, ya, kalau di dalam perjanjian lama roh Allah itu datang dan pergi. Ada istilah kata, kau datang dan pergi, oh begitu saja, semua ku terima apa adanya. Nah, saudara, roh Allah dalam perjanjian lama datang dan pergi. Contohnya Raja Saul. Raja Saul diurapi dan dia diingkapi oleh roh Allah, dan kemudian dia ditinggalkan oleh roh Allah karena dia berdosa. Sama dengan Simpson. Bapak Ibu ngerti kalau cerita tentang Simpson. Simpson itu mampu mengalahkan puluhan orang, ya, orang Filistin hanya dengan apa? Rahap keledai. Dia hajar semua orang Filistin. Karena apa? Roh
saudara-saudara. Karena apa? Dia ditinggalkan oleh Roh Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal permanen bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tuhan memeteraikan Roh Kudus diam dan tinggal selamanya di dalam hidup kita. Nah, ini perlu kita pahami, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14, ya, Yohanes 14 itu mengatakan, coba kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diberikan kepada saya dan saudara Roh Allah yang kita kenal, yaitu Roh Kudus, diberikan diam di dalam kita, tidak datang dan pergi, tetapi permanen ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini. Untuk apa? Membangun yang namanya kerohanian kita, membangun manusia rohani kita, memberikan pertumbuhan bagi manusia rohani kita, saudara-saudaraku. Kalau tubuh kita itu kita kasih ataupun kita rawat dengan makanannya, saudara-saudara, banyak orang itu berlomba-lomba untuk apa? Merawat tubuhnya, iya kan? Apalagi yang ibu-ibu gitu kan pergi senam jogging yang senam ibu-ibu itu aerobik segala macam itu, ya kan? Tapi lupa apa? Merawat rohnya. Makanya kalau seperti ini tubuh memang rontok, tapi imannya rontok, saudara-saudara. Iya, jangan cuma hanya aerobik senam gitu kan, supaya aduhai gitu ya kan, supaya menggoda gitu ya kan. Karena ada itu wanita-wanita, tapi tidak ada di sini, saudara ya. Tidak ada di sini. Ya supaya apa? Tubuh montok. Tapi ingat saudara-saudara, kalau lupa kita merawat rohani kita, menumbuhkan rohani kita, tubuh memang montok, tapi iman kita rontok, saudara-saudara. Nah, bukan hanya itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berolahraga, makanan kita atur sedemikian rupa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih itu berbagai hal yang dilakukan oleh apa? Oleh orang-orang. Saudara, satu kali seorang hamba Tuhan. Mengapa saya mengkategorikan, membuat contoh sebagai hamba Tuhan? Ini adalah satu kenyataan ya. Ada seorang pendeta, saudara-saudara. Dia itu benar-benar orang yang taat melayani Tuhan, dan juga orang-orang yang terus melayani dengan baik di gereja, saudara-saudara. Nah, satu kali dia berdoa, ketika saat dia berdoa, saudara-saudara, dia didatangi oleh Tuhan. Ya, dia didatangi oleh Tuhan, dan saat itu dia sedang berbicara, ya, dan berbicara kepadanya. Nah, saat ini saya akan mau menunjukkan manusia rohaniku kepadamu. Akhirnya Tuhan menunjukkan manusia rohaninya kepada sang pendeta ini. Waduh, saudara-saudaraku, tubuh memang bagus dan baik, tetapi manusia rohaninya Tuhan tunjukkan bagaikan sebatang bambu yang begitu kurus. Waduh, dia menangis di hadapan Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ternyata saya selama ini, sekalipun saya melayani Tuhan, melakukan rutinitas aktivitas saya dalam gereja, ternyata manusia rohani saya kurus kering. Saudaraku
Akhirnya apa? Dia bertobat, saudara. Dia selama 1 tahun dia meninggalkan pelayanan dan dia berikan kepada tim, ya, kepada timnya. Dan apa yang dia lakukan? Selama 1 tahun dia tidak pernah nonton televisi. Selama 1 tahun dia tidak pernah baca koran. Selama 1 tahun dia tidak pernah mencari hiburan apapun. Selama 1 tahun dia hanya apa? Dia membaca firman Allah, dia berdoa kepada Allah, dan dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama 1 tahun dia lakukan itu. Karena apa? Manusia pun yang terlalu kurus. Saudaraku, saya dan saudara yang bergumul, ayo berdoa, mohon hikmat sama Tuhan. Tuhan, dan nanti malam atau nanti yang Tuhan tolong tunjukkan Tuhan manusia rohani saya. Belum ada apa, saudara. Siapa tahu secara audible nanti, secara suara, Anda bisa mendapat kesempatan untuk mendengarkannya. Ya, kamu sekalipun hamba Tuhan yang berkhotbah RW di mimbar, lihatlah manusia rohani ini. Waduh, saudara, kalau kita tidak mau secara daripada pribadi kita, niat kita mau bertobat di hadapan Tuhan, kalau selama ini kita anggap, waduh, rohani kita ini kurus, ya tidak apa, minta aja dan sama Tuhan. Siapa tahu nanti Tuhan langsung tunjukkan. Ya, tapi kalau memang Tuhan juga tidak tunjukkan, ayo dari niat kita mulai rawat rohani kita. Ya, kemudian dengan jiwa, saudara-saudara, kita itu melakukan pendidikan, ya. Kita boleh melakukan yang namanya hiburan, menikmati rekreasi, ya. Dan kemudian apa? Hobi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, berbicara tentang pendidikan itu kebutuhan jiwa. Nah, saudara-saudara, adakah anak-anak saudara yang tidak disekolahkan? Oh, memang bertumbuh, saudara, bertumbuh besar, tapi tidak disekolahi. Ujung-ujungnya apa? Oon, ya kan? Oon, goblok, tak tahu apa-apa. Nah, makanya itu orang-orang itu bagaimana itu merawat jiwanya, ya, supaya menjadi orang pintar. Ya, dia melakukan pendidikan, disekolahkan, supaya tidak oon, saudara-saudara. Nah, makanya orang itu bisa sampai kuliah S1, S2, S3, ya, saudara-saudara, boleh saja. Itu adalah satu cara kita untuk apa? Untuk merawat ataupun membangun jiwa kita. Yang penting kalau sudah S3 jangan sombong lah, ya kan? Karena ada yang melebihi S3 lagi, Samsung, ya. Samsung juga S8, ya kan? S6, S7, S8, ya kan? Nah, kalau Anda dokter itu nggak apa-apa, saudara-saudara, silakan. Karena itu merawat jiwa kita. Kemudian hiburan, rekreasi. Saudara mengalami kepenatan, stres dalam kehidupan dunia ini, banyak pekerjaan. Ayo pelihara jiwa supaya apa? Supaya tidak melakukan hal-hal, tindakan-tindakan di luar kehendak Tuhan. Ayo berlibur, hiburan itu penting, saudara-saudara. Melegakan, merefresh jiwa kita. Hobi, saudara-saudara. Oke, dapat silakan lakukan hobi, saudara-saudara. Jikalau itu merawat, membangun daripada jiwa Anda. Supaya apa, saudara-saudara? Memang jangan sampai stres, jangan gila. Ya, jiwa itu harus dipelihara juga, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tapi akhir-akhir ini zaman now, saudara. Zaman now itu banyak hobi-hobi yang sudah keliru, saudara-saudara, ya. Banyak hobi-hobi yang sudah mulai menyimpang lah, gitu, ya kan. Karena itu zamannya itu, ya, ibu-ibu habis ngantar anak ke sekolah, ya kan. Habis antar anak ke sekolah, kemudian itu apa yang dikerjakan, saudara-saudara? Bertani di mana? Di gadget, game HP, gitu, ya kan. Wah, bertani, kumpulin apa segala macam itu, bertani, mencangkul, kemudian ditanam, kemudian waduh macam-macam, saudara. Kan ada game gitu, ya kan? Ada game. Waduh. Tapi bukan cuma ibu, bapak-bapak juga mungkin kali, ya. Iya kan? Saudara-saudara, ada juga itu suami-suami yang suka hobinya apa? Suka hobinya itu, waduh, pelihara burung, ya kan? Pelihara burung, waduh, kesenangannya hobinya pelihara burung.
persekutuan, puji-pujian harus diberikan kepada roh kita. Supaya apa? Dalam tengah-tengah kehidupan ini, ketika roh kita kuat, kita sanggup menghadapi segala tantangan dan persoalan hidup ini. Amin. Kalau apa? Roh kita kuat. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun rohani kita? Yang pertama, saudara-saudara, yaitu apa? Melalui firman Tuhan. Nah, kita beri pertumbuhan, kita beri makan, dan kita bangun rohani kita. Kita bangun roh kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Firman Tuhan adalah roti yang hidup, roti yang tidak kelihatan. Sedangkan roh kita itu adalah roh yang tidak kelihatan. Makanannya apa? Itulah firman Tuhan. Kalau tubuh kita makanannya adalah yang kelihatan, yaitu roti, sedangkan roh kita itu adalah makanannya, makanan firman Allah. Nah, setiap firman yang keluar dari mulut, makanan. Tentu anak-anak juga, misalnya anak-anak kita yang masih kecil-kecil, mereka juga pasti kita kasih makan supaya apa? Dia bisa bertumbuh. Yang punya anak-anak kecil di sini ya kan, biasanya nyuapin anaknya ya kan. Ayo buka mulut. Wah, ada pesawat mau lewat. Buka mulut. Ya kan? Ayo buka mulut. Ada pesawat mau lewat. Mau mendarat di mulutnya, buka mulutnya. Iya kan? Kita kasih, kita suapin makan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu kita lakukan kapan? Tiap hari. Siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi. Kita kasih makan. Tetapi kita saudara-saudara, apakah kita sudah bangun rohani kita dengan firman yang ada? Wah, ya saya sudah bangun. Ya, tapi hanya hari Minggu saja. Saudara apa yang dikasih oleh Tuhan? Kalau saudara itu makan cuma satu kali itu, kira-kira sehat enggak? Kira-kira sehat enggak? Jangankan sehat, mungkin mati, iya kan? Oh iya, saya kan itu minggu datang, saya kasih makanan rohani saya dengan firman. Iya saudara-saudara, jangan-jangan saudara ini sekarang enggak sehat. Mungkin udah mati dari dulu, karena dikasih rohnya itu cuma sekali seminggu. Itu supaya kapan? Ya ketika saya khotbah, saya suapin saudara, ayo pesawat mau lewat, kita mulut saudara, saya jadi tukang suruh saudara. Saudara itu bukan anak kecil lagi, amin. Saudara itu sudah dewasa. Makanan firman Tuhan itu bukan hari Minggu saja. Kalau kita itu makanan rohani kita hanya satu kali seminggu, pasti seperti yang saya katakan, hidup manusia rohani kita itu kurus. Atau mungkin penyakitan, ataupun mungkin sedang sakit, saudara. Nah, saudara apa yang dikasih oleh karena itu bagaimana caranya? Kita menumbuhkan, membangun rohani kita itu, memberi makan kapan? Setiap saat, setiap hari. Baca firman Tuhan. Saudara punya Alkitab enggak? Punya Alkitab. Saudara susah bawa Alkitab kemana-mana. Saudara punya Android enggak? Punya, isi Alkitab di sana. Jangan cuma aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu yang diisi di sana. Saudara-saudara, isi firman Tuhan, isi Alkitab. Dimanapun Anda, di tempat bekerja pun Anda bisa baca firman Tuhan. Amin. Memberi makan rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beri komitmen bagi Anda memberi makan rohani kita ini.
Tidak perlu banyak-banyak harus sampai satu kitab satu hari, tidak. Satu ayat ya boleh, dua ayat ya boleh, ataupun mungkin satu perikop, satu cerita ya boleh, saudara-saudara. Yang penting itu kasih makan rohani kita, itulah firman Tuhan. Makanan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kurus. Ya, saudaraku yang dikasihi, jangan paksa diet itu rohani kita. Cukuplah yang diet itu tubuh kita yang gemuk. Amin. Iya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya jangan hanya disuapi, dikasih makan tiap minggu, saudara. Ya, saya pikir kalau yang saya kasih ini, aduh, terlalu sedikit, nggak cukup. Porsi untuk rohani kita itu nggak cukup, harus tiap hari. Bagaimana caranya kita yang sudah dewasa beri makan tiap hari rohani kita? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitulah firman Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara perlu harus ada harus ada komitmen dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya bikinlah di dalam keluarga nih. Dalam keluarga itu pokoknya harus ada yang namanya baca firman Tuhan. Mendidik anak-anak, mendidik keluarga. Ya, kasih suatu slogan. No Bible, no super meat. No Bible, no makanan. No Bible, no apa? Ya, no roti, no makanan. Artinya, sebelum makan roti, sebelum minum, harus ada firman Tuhan yang sudah diberi untuk roh kita. Amin. Itu harus ada, saudara-saudara. Bikin sebut ini dalam keluarga supaya apa? Keluarga kita juga menjadi manusia-manusia rohani yang bertumbuh. Nah itu, buat slogan. No Bible, no makan. No Bible, no roti. No Bible, no minum. Nah, tidak ada firman, tidak ada makan. Tidak ada firman, tidak ada minum. Tidak ada firman, tidak ada yang namanya roti. Tidak ada firman, tidak masak. Ya, kalau perlu seperti itu. Tinggal buat satu prinsip-prinsip di dalam satu keluarga. Nah, saudara-saudara, tujuannya apa? Kalau berbicara tentang Matius pasal 4 ayat 4 ini, Yesus sedang menghadapi iblis. Ayo, kalau kamu anak Allah, bikinlah dari batu ini menjadi roti. Sebab ada firman Tuhan berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya di sana adalah bahwa firman itu bertujuan untuk apa? Untuk memberikan kita kekuatan menghadapi siasat-siasat si iblis dan setan. Supaya apa? Roh kita diberikan kekuatan untuk apa? Menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Nah itu firman Tuhan sungguh sangat berkuasa. Nah, dan kemudian firman itu bukan hanya menjadi makanan rohani kita, tetapi dia menjadi suatu kekuatan bagi iman kita semuanya. Yaitu Roma pasal 10 ayat 17. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus. Firman itu memberikan kita pertumbuhan dalam iman. Ya, membuat iman kita, membuat hidup kita punya iman yang kokoh, yang kuat, dan memberi pengharapan bagi kita melalui apa? Firman yang kita nikmati, melalui firman yang kita dengar tadi itu. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua di sini dikatakan, coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang merenungkannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, memberikan makanan bagi roh kita, rohani kita. Tentu dikatakan dalam
firman Tuhan. Itulah dikatakan kita sedang memberi makan, membangun manusia rohani kita. Berbicara merenungkan di sini adalah yang pertama, saudara-saudara, ya. Yang pertama di sini sikap. Sikap itu dipenuhi dengan pikiran, dengan firman Tuhan. Sikap itu berbicara dipenuhi, ya, dipenuhi. Kalau kita, saudara-saudara, ngisi ngisi gelas, ya. Kalau kita tuang air sampai penuh, yang keluar apa? Air, ya kan? Kalau kita isi gelas dengan Coca-Cola, kalau udah penuh keluar apa? Coca-Cola, ya kan? Kalau kita isi Sprite gelas, kalau kita sudah penuh, yang keluar apa? Coca-Cola, ya kan? Kalau kita isi bensin ke satu botol dan kemudian penuh, yang keluar apa? Air. Yaudah, tetap bensinnya keluar, ya kan? Nah, saudara-saudara, apa yang kita isi, ya, pasti itu yang keluar. Apa yang saudara isi dalam kehidupan ini, itu yang pasti akan keluar. Nah, coba kita baca ini ya, Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, memenuhi pikiran kita, saudara-saudara. Memenuhi pikiran kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik, dengan kebajikan, ya, dengan kasih, supaya yang keluar itu hal-hal yang baik, yang kasih. Yang keluar itu firman. Karena apa? Apa yang kita isi adalah firman. Yang keluar pasti firman. Nah, saudara, ada satu kali itu seorang pendeta. Seorang pendeta ini, saudara, nah ini suatu kejadian yang kenyataan, saudara. Ini tidak ngarang-ngarang, enggak. Memang kenyataan, saudara. Jadi ada pendeta, dia panas, saudara, panas tinggi, saudara, ya kan? Dia tidur, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Dia ngigau, saudara. Tahu ngigau, saudara? Tahu ngigau nggak? Tahu, ya kan? Ngomong sembarangan, tapi nggak sadar, ya kan? Ngigau dia, panas tinggi, 39 derajat Celcius, saudara. Wah, dia ngomong, wow, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, dia ngigau, apa yang keluar? Firman Tuhan semua. Karena apa? Yang diisi dalam pikirannya, hatinya, rohnya, yaitu firman Tuhan. Orang ini rajin, ya, mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, ada satu suami itu, waduh, dia panas tinggi, saudara, yaitu 39,8, hampir 40 derajat Celcius, saudara. Waduh, panas sekali dia tidur, waduh, ngigau, saudara. Dia gak sadarkan diri, udah ngigau dia, saudara. Tahu apa yang dia ngomongin, saudara? Tahu? Waduh, saudara, kacau apa yang dia ngomong, saudara. Baru didengar oleh istrinya, saudara. Dia menyebut istrinya, tetangga, saudara. Waduh, repot itu, saudara. Setelah dia sadar, saudara, dia tanya interogasi istrinya, kamu tadi ngomongin apa tadi? Aku gak ngomong apa-apa. Aku ya tenang-tenang aja kok. Tadi aku ya tidur panas. Ya tadi aku gak ngomong apa-apa. Aku enak-enak aja tidur. Kamu ya, mulai besok kamu tidak boleh keluar lagi. Kamu tidak apa? Kenapa kamu tiap malam itu pergi bertamu sama istri tetangga itu? Ya. Kenapa kamu sering bersamanya terus? Saudara, kalau apa yang diisi dalam pikirannya
yang disebut kalau middle ya. Wah, berarti selama ini ada simpanan ini ya. Ada simpanan, awas nanti. Tak lihat nanti. Tak ikuti nanti jejakmu nanti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini kita merenungkan firman Tuhan. Ada orang itu kan merenungkan, waduh masalahnya saja yang direnungkan, apalagi pacarnya yang direnungkan, waduh, apalagi waduh hartanya yang dipikirkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memikirkan firman Tuhan, tidak pernah mengatakan, pikirkanlah masalahmu, pikirkanlah pacarmu, pikirkanlah pasanganmu, pikirkanlah hartamu. Tidak pernah. Apa yang dikatakan? Pikirkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, ketika aku makan ingat kamu, ketika aku belajar ingat kamu. Apa yang terjadi? Yo nilainya jeblok terus. Iya. Nah, ingat apa? Pacarnya terus, saudara. Kalau ingat kamu, aku stres. Ingat istri simpanan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, renungkanlah firman. Kalau kita memikirkan firman, kita merenungkan firman, maka itulah yang akan keluar dari mulut kita, dan cara hidup kita, dan juga realita kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua dikatakan di sini, selain daripada sikap, merenungkan itu haga. Haga itu adalah mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah dikatakan haga. Dari merenungkan, memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 8 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara-saudaraku, memperkatakan, mengucapkan firman. Waduh, jangan mau, saudara. Biasanya orang-orang, waduh, mati saya, waduh mati saya. Kemana mati, saudara? Waduh, kita pasti gagal. Waduh, kita pasti gagal. Iya, kita pasti gagal. Pasti gagal. Waduh, kita pasti celaka. Tidak pasti celaka, pasti celaka, pasti celaka. Iya kan? Jangan di dalam ayat mengatakan, apa yang kau takutkan, itu juga yang akan menimpamu. Dalam kitab ayat berkata demikian. Tetapi saudara-saudaraku, merenungkan di sini, jangan lupa memperkatakan, katakan firman Tuhan, katakan Allah pasti menyertai saya, katakan Roh Kudus pasti memberi petunjuk bagi saya, katakan Yesus pasti memberikan kemenangan bagi saya, katakan Tuhan pasti memberikan kesembuhan bagi saya, katakan Roh Kudus terus membimbing saya, Roh Kudus pasti menyertai hidup saya. Katakan itu dengan optimis. Perkatakan firman Tuhan. Allah yang berperan bagi kita, Allah yang berperan di depan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan firman itu, saudara-saudara. Nah, supaya apa? Supaya kita itu mengalami yang namanya suatu kehidupan roh yang kuat, tidak lemah. Ada masalah datang, waduh, iya, biar aja lah. Mungkin sudah nasib saya seperti ini. Tidak seperti itu. Katakan firman Tuhan. Tuhan adalah gembala, akan kekurangan aku. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan pasti cukupkan kehidupan saya dan keluarga saya. Amin. Itu dia. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, katakan, sekalipun suami saya itu di PHK, sekalipun suami saya itu sekarang dirumahkan karena pandemi COVID-19 ini, saya yakin dan percaya dalam Roma 8:28 mengatakan Tuhan turut bekerja
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat roh kita itu semakin bertumbuh dan semakin kuat. Allah menyertai, Allah pasti menyertai saya karena Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Roh Kudus pasti memberi petunjuk. Roh Kudus memberi petunjuk melalui apa? Melalui firman Tuhan, saudara. Kalau saudara saat ini kita mau pergi kemana-mana, kita mendapatkan suatu petunjuk dari mana? Kita dapatkan dari GPS. Ya, GPS kan sekarang sudah ada, yaitu Global Position System. Untuk apa? Untuk memberi petunjuk jalan bagi kita supaya kita sampai kepada tujuan. Tetapi kita punya suatu petunjuk yang dahsyat dalam kehidupan ini, yaitu GPS, God Position System. Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita pakai GPS-nya Tuhan, firman Tuhan, Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi saya dan saudara. Kemanapun melangkah, kita pasti Tuhan sertai, Tuhan beri petunjuk, Tuhan beri kebenaran. Amin. Firman Tuhan inilah GPS. GPS kita itu, kalau kita susah mengerti bahasa Inggris, Global Position System atau God Position System, ya di bahasa Indonesia kan saja saudara-saudara, goblok pasti nyampe. Nah, goblok pasti sampai, ya saudara GPS. Ya saudara, ingat firman ini adalah GPS kita, petunjuk bagi kita. Makanya renungkan ini. Kemanapun kita melangkah penuh dengan kemenangan bersama Tuhan. Oke? Yang ketiga di sana yaitu higayon. Higayon di sini berbicara tentang yaitu bermazmur. Bermazmur, melakukan firman ataupun menyanyikan firman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 15 ini. 1, 2, 3. Jadi apakah yang harus buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan hatiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan hatiku. Menyanyi, bermazmur, memuji dengan rohku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, higayon itu melakukan firman. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang saudara kita, mereka kan melantunkan Al-Quran itu bagaimana? Mereka itu istilahnya sholat ya, bukan ya sholat apa? Ngaji mereka. Jadi Al-Quran itu ngaji mereka. Siapa? Dihayati. Ya, mereka bisa lakukan itu supaya apa? Bisa lebih menghayati firman, bisa lebih menghayati Al-Quran mereka. Saudara pernah baca yang cepat aja. Pada mulanya alam tanah langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian dibaca Mazmur pasal 23, Tuhan adalah yang melakukan kekurangan aku, Dia memberikan aku pada tempat yang rumput hijau. Di saudara Daud itu mengajari kita dulu ratusan tahun sebelum saudara kita ini mereka melantunkan dengan ngaji itu. Ratusan tahun yang sebelum muncul Islam, itu Mazmur Daud sudah diajarkan itu bagaimana bermazmur. Ya, contohnya sekarang kan baru muncul yang namanya lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membalikan aku di tanah yang berumput hijau. Nah, sebelum ada lagu ini bagaimana mazmurnya? Kita nggak ngerti kan? Karena orang buat itu lagu. Tidak ada kalau kita mau bermazmur
misalnya supaya kita lebih menghayati Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di tanah yang berumput hijau. Bisa tak kita lakukan seperti itu? Supaya apa? Kita lebih menghayati. Saudara, inilah tradisi yang hilang di kekristenan sekarang. Bermazmur. Gak ada orang Kristen sekarang bermazmur lagi. Iya, mazmur Daud itu adalah lagu-lagu. Ya, loh bagaimana notnya? Saudara-saudara, Daud juga menyanyikan bermazmur itu, menyanyikan dalam suatu penghayatan. Oh, cari notnya itu nggak ada notnya di situ, saudara. Saudara, coba kita mulai bermazmur, kita melantunkan, nyanyikan mazmur-mazmur. Ya, kalau kita lantunkan kitab Mazmur. Kalau Matius, Markus ataupun Kejadian ada apa kita baca. Tapi kita coba mulai menyanyikan lagu-lagu Mazmur, melantunkan itu, maka kita akan lebih menghayati firman itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita membangun manusia rohani kita. Yang pertama tadi dengan apa? Firman Tuhan. Yang kedua, yang terakhir yaitu dengan doa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa itu adalah nafas. Doa itu adalah nafas hidup. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ulangi sekali lagi, ayo. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Kenapa sampai dikatakan Alkitab itu tetaplah berdoa? Artinya teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan sekali-sekali berdoa. Terus menerus. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas roh kita. Artinya di sana kita tidak bisa menunda bernafas. Saudara-saudara pernah? Sebentar. Saya istirahat dulu bernafas ya. Ada saudara-saudara seperti itu? Ada saudara-saudara beristirahat bernafas? Nanti 1 jam lagi saya mau istirahat bernafas dulu. 1 jam lagi saudara nggak hidup lagi, mati saudara. Udah kembali berpulang ke rumah Bapak di surga. Tapi kalau makan itu masih bisa nggak? Oh nggak apa-apa, saya tunda dulu makannya. Saya tunda dulu makan ya, nggak apa-apa lah. Satu hari ini saya saya puasa dulu karena saya lagi sedang diet untuk menurunkan berat badan. Nah, bisa-bisa nggak apa-apa. Tapi kalau namanya nafas, sudah tidak boleh menundanya. Kalau kita menunda nafas, maka kita akan mati. Doa itu adalah nafas kehidupan bagi roh kita. Dan kemudian dikatakan di sana itu bahwa doa itu adalah satu komunikasi ataupun dialog dengan Tuhan. Nah, coba kita Yesaya 58 ayat 9 ini 1, 2, 3 kita baca. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dialog kita dengan Tuhan, cakap-cakap kita dengan Tuhan. Itulah komunikasi yang baik. Kita ini bagaikan sama dengan orang lagi yang kita sedang menelpon. Ya, atau saudara ada yang pernah telepon kawannya itu, cuma saudara kawannya yang menelpon, saudara nggak dikasih ngomong. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita berkomunikasi dengan doa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab secara audible, secara suara, tapi Tuhan terus menjawab kehidupan kita melalui firman. Amin. Melalui firman. Itu dialog kita dengan Tuhan. Kita itu tidak seperti yang mendengarkan siaran televisi atau radio, ngoceh aja itu radionya, televisinya ngoceh aja itu ya kan. Kita hanya mendengarkan.
Tidak. Kita itu cakap-cakap. Kita dikatakan di sini adalah ketika kita memanggil, Tuhan menjawab. Ya, bagaimana cara Tuhan menjawab? Yaitu melalui Tuhan. Kita doa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kemudian dikatakan di sini bahwa di dalam Yohanes 4, ya, Yohanes 4 coba kita baca ini. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Berdoa dalam roh. Ya, kemudian di dalam Wahyu pasal 5 ayat 8 kita baca 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, kesusulah keempat tahun dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawat emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah doa orang-orang kudus. Kemenyan penyembahan kita itulah doa kita. Pujian kita, penyembahan kita melalui roh kita, itulah dikatakan doa saya. Doa orang-orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ya seorang pendeta senior sesepuh yaitu gereja Bethel Tabernakel, saudara, ketika dia sudah lama melayani, dia itu sudah mencapai sampai umur sekitar 90 tahun. Saudara, saya pernah bertanya kepada beliau, Om, kalau berdoa itu kira-kira berapa lama sehari? Dia bilang 6 jam. Om, itu 6 jam gimana caranya? Pagi 2 jam, siang 2 jam, dan kemudian malam 2 jam. Waduh, luar biasa. Nah, ada satu pesan yang dia berikan. Kalau kamu berdoa, itu tidak usah banyak minta. Tuhan itu udah tahu apa yang kamu butuhkan. Apa yang kita lakukan? Menyembah, doa, pujian bagi Tuhan. Tidak usah banyak minta. Menyembah, pujian bagi Tuhan. Itulah doa yang tidak usah minta. Tuhan udah tahu itu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu. Ya, pesan yang diberikan, sedikit meminta, banyak meminta. Itu yang hilang dari diri kita. Saudara, kita renungkan selama ini apa? Tuhan, tolong Tuhan, berikan Tuhan kesuksesan bagi anak saya. Tuhan berkati kebutuhan kami. Minggu ini saya serah Tuhan. Tuhan tolong anak saya. Tuhan tolong pekerjaan saya. Tuhan berikan bagi kami berkat-Mu. Tuhan tolong curahkan berkat-Mu. Tuhan berikan, Tuhan berikan, Tuhan berikan, Tuhan berikan. Minta terus. Tidak usah banyak menyembah, banyak memuji Tuhan. Amin. Nah, kemudian saudara, doa yang berkuasa yaitu bukan dari tubuh tetapi dari roh kita. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3:6. Dan saudara, doa yang sungguh-sungguh, ya, doa yang sungguh-sungguh yang lahir dari batin. Dalam Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu,
Sebab itu berdoalah kepada Bapamu yang ada di tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan itu selalu melihat yang tersembunyi. Doa kita yang dari roh kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam batin kita ini, apa yang ada di dalam hati nurani kita, itulah yang selalu Tuhan lihat. Saudara, kekuatan orang percaya itu di mana? Paulus rela mati, ya, rela mati keuntungan bagi saya. Dia punya roh yang kuat. Dari mana? Dari dalam. Saudara sanggup menghadapi tantangan situasi kehidupan ini, kita sanggup dan kuat. Itu karena apa? Roh kita yang kuat. Amin. Jadi kalau Anda kuat, saudara, melalui suatu aktivitas kita, doa firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Aduh, saudara, itu pelayanan yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Itu permukaan saja yang kelihatan. Wah, apakah orang yang sudah melayani itu adalah orang-orang yang sudah bertumbuh sungguh-sungguh dalam Tuhan? Belum tentu. Apakah orang yang sudah sungguh-sungguh melakukan satu pekerjaan Tuhan adalah orang yang bertumbuh, orang yang sudah kuat rohani, manusia rohani? Belum tentu. Itu hanya permukaan saja. Permukaan saja. Tetapi hati, ketulusan, semangat, spirit itu ada, kekuatannya itu ada di dalam roh kita. Bukan karena orang semangat memuji Tuhan, WL, itu belum tentu punya spirit yang kuat. Orang yang hebat khotbahnya, ya, orang yang hebat khotbahnya, kata-katanya itu penuh dengan apa namanya itu, membuka hati orang, belum tentu punya suatu spirit yang kuat. Hidup orang percaya itu harus seperti yang namanya batu karang es. Ya, gunung es harus seperti ini. Permukaannya kelihatan kecil, tapi bawahnya suatu gunung yang sangat besar. Saudaraku, ini harus seperti ini. Harusnya kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai orang percaya. Permukaan apa-apa tampak sedikit, tapi roh kita itu kuat. Spirit kita itu kuat. Saudara, kalau kita itu kuat, apapun yang menghantam spirit kita itu kuat, apa yang menghantam kita itu akan tetap kuat, tidak akan goyah. Justru kalau orang menghantam kita, maki-maki, fitnah kita segala macam, itu akan lewat begitu saja, karena ada spirit yang terus memberikan kita semangat dan kekuatan. Amin. Saudara masih ingat cerita ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub tadi menabrak sebuah batu karang gunung es yang kelihatan itu, tapi dia menghantam bawahnya. Siapa yang kalah? Bukan gunungnya, tetapi Titanicnya yang hancur. Karena ada gunung yang besar, permukaan kecil, tapi bawahnya besar. Permukaan kita itu tidak akan pernah Tuhan lihat. Pelayanan kita itu Tuhan tidak pernah lihat. Tapi penting-penting, bukan itu yang dilihat Tuhan, tetapi hati kita melayani. Amin. Spirit kita yang Tuhan lihat. Saudara-saudara, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan melayani Tuhan, jangan melakukan dengan suam-suam tubuh. Lakukan dengan spirit, dengan rohmu yang tulus. Ya, maka kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita melayani Dia itu menjadi suatu apa yang dikatakan, suatu kemenyan yang harum bagi Tuhan, suatu penyembahan kita, suatu doa kita yang berkenan di hadapan Tuhan, suatu penyembahan, suatu pelayanan, suatu penyembahan doa kita, pujian kita itu bukan hanya karena ini ya kita memuji berdoa.
segala aktivitas kita melayani Tuhan, itulah kemenyan yang berdoa. Amin. Lakukan pelayanan kita dengan baik di hadapan Tuhan. Lakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang punya spirit yang kuat untuk menghadapi segala situasi dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian satu pujian.
buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, buat firman yang sudah Hamba-Mu sampaikan. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, menjadi kemenyan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah semakin hari Spirit roh kami Tuhan semakin bertumbuh dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Semakin dibangun firman-Mu, semakin dibangun oleh doa-doa kami, relationship kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, Roh Kudus akan mengingatkan firman ini terus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman. Ini doa kami Tuhan, coba syukur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirlah firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Ya, beberapa hal teman-teman ya yang bisa saya sampaikan itu ibadah sekolah minggu, saudara-saudara. Kita masih membuka channel YouTube GKPKR Gresik. Di sana akan ada yaitu ibadah sekolah minggu ya. Kalau guru sekolah minggu mengajarkan untuk berdoa, ya silakan dituntun mereka berdoa. Kalau misalnya disuruh untuk bernyanyi, dituntun mereka untuk mengikuti nyanyian tersebut. Dan kalau ada saatnya firman Tuhan, mohon dituntun mereka untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Mereka terus berkarya setiap minggu. Mereka terus membuat video, mereka membuat pelayanan-pelayanan anak-anak sekolah minggu ya, supaya dimanfaatkan, jangan disia-siakan ya, pelayanan-pelayanan sekolah minggu yang sudah dibuat oleh guru sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, beberapa hal lagi pengumuman yang perlu saya ingatkan. Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelayanan, mohon diperhatikan jadwal pelayanannya, supaya kesempatan-kesempatan yang ada ya kita lakukan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pelayanan-pelayanan seperti ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita. Tuhan masih mengizinkan kita melayani Tuhan. Kalau saudara itu sehat, itu pertanda bahwa saudara pasti Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, lakukan dengan baik dan lakukan dengan tulus hati, dengan juga spirit yang semangat ya, roh yang berapi-api ya, itu ya kita lakukan. Jadi mohon pelayanan saudara sekalian yang terlibat dalam pelayanan supaya diperhatikan, supaya pelayanan kita boleh berjalan dengan baik ya. Dan kemudian ya jadwal ibadah kita sudah yaitu pagi dan sore, dan kemudian berikutnya protokol kesehatan ini tentu kita harus laksanakan dengan ketat selama kita beribadah selama masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sampai kapan? Kita belum mengerti sampai kapan ya. Sampai nanti ada suatu obat dan juga nanti vaksin yang sudah didistribusikan, kemungkinan besar kita sudah bisa beribadah normal. Dan kemudian saudara, mari kita sama-sama mendoakan anak dari Bapak Fritson ya. Namanya adalah Samuel. Ya, puji Tuhan, satu nama yang baik. Nama lengkapnya Samuel Akmas Nakamdanu ya. Puji Tuhan. Ya, Nakamdanu pasti nggak hilang ya. Pasti ada ya. Samuel Akmas Nakamdanu. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan berkati. Ya, arahkan hati doa saudara kepada Samuel ya, dan doakan sama-sama. Kita berdoa. Bapa kami lalu boleh beribadah di bait suci Tuhan. Satu anugerah, satu kesempatan yang sungguh-sungguh amat baik yang boleh mereka rasakan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, Samuel boleh bertumbuh
jikalau Samuel hingga saat ini Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan akan pelihara, menyertai, membimbing dan memberi pertumbuhan yang sempurna sampai selama-lamanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan Samuel Alimas Nanu dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pertumbuhannya, Tuhan berkati kesehatannya, berikan hikmat dan juga Tuhan kebijaksanaan bagi Samuel Tuhan. Pertumbuhan yang sempurna Tuhan limpahkan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Samuel Tuhan kelak menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mencintai orang tua, menghormati orang tua, dan juga anak yang berhasil, anak yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang agung, Allah yang terus menuntun kehidupan kami. Berkati Tuhan Bapak Frickson dan Nanu, bagi kepala keluarga, berikan Tuhan semangat, spirit yang kuat, dan juga Tuhan keteguhan hati, semangat berjuang untuk keluarganya, memikirkan keluarganya Tuhan, berjuang dalam pekerjaan Tuhan, untuk memenuhi segala kebutuhan Tuhan dalam keluarga. Tuhan curahkan berkat-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati pekerjaannya, berkati juga Ibu Wati Tuhan sebagai ibu di dalam keluarga. Tuhan tolong berikan semangat juga dalam membimbing, mendidik anak-anak sebagai ibu keluarga Tuhan yang bijaksana, sehingga keluarganya Tuhan menjadi berkat, menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan Tuhan, terlebih Tuhan menjadi keluarga yang diberkati. Berkati Catherine dan Julianus, masa-masa kecil mereka, pertumbuhan mereka, Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan bersyukur. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa untuk Samuel Alimas Nanu. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan dua syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada. Secara khusus Tuhan, jemaat GKI Kota Damai Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga jemaat ini Tuhan. Berkati kebutuhan mereka Tuhan, cukupkan karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membutuhkan kehidupan kami. Allah yang Jehova Jireh. Tuhan berkati setiap pergumulan-pergumulan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan tolong senantiasa. Mungkin mereka mengalami kelemahan tubuh Tuhan, tolong berikan kekuatan. Mungkin mereka ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mungkin mereka Tuhan ada konflik di tengah-tengah keluarga, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19 ini Tuhan, mungkin ada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Tuhan tolong berkati, tolong berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan tetap bertahan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan sepenuh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, berkati pekerjaan mereka, berkati pernikahan mereka, berkati juga Tuhan anak-anak, cucu mereka, bahkan juga Tuhan apa yang mereka kerjakan, bisnis yang ada dan juga usaha yang mereka kembangkan, Tuhan buat berhasil senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Tuhan jaga dan lindungi seluruh jemaat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terinfeksi COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka Tuhan. Biarlah melalui dokter-dokter yang ada, perawat yang ada Tuhan, dan juga Tuhan mereka relawan garda terdepan Tuhan yang berjuang melawan COVID-19 ini secara langsung, Tuhan sertai lindungi mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memimpin kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk secara khusus daerah kami lingkungan Kota Damai ini Tuhan. Berkati seluruh warga Kota Damai Tuhan, memberikan kebijaksanaan, hati yang saling memahami, mengerti, hati yang saling mengasihi Tuhan, sehingga kami semua warga Kota Damai menjunjung tinggi toleransi yang baik di tengah-tengah Kota Damai ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan curahkan roh Tuhan damai sejahtera di tengah-tengah Kota Damai ini. Berikan juga Tuhan
Berkati kota kami Gresik ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa kalau ada pilkada bulan Desember ini ya Tuhan, masih dalam pergumulan Tuhan untuk melaksanakannya karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan tolong Tuhan senantiasa kota Gresik ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember ini Tuhan, tidak mendatangkan musibah wabah COVID-19 yang lebih banyak Tuhan. Tetapi Tuhan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin daerah dalam melaksanakan pilkada serentak di bulan Desember ini Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh terjaga aman, baik dan kondusif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh pelayanan kami Tuhan di tempat ini, gereja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi target-target kami ke depan, pelayanan kami ke depan ini Tuhan, bila Tuhan tolong senantiasa membuka jalan bagi kami. Ini doa, ucapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami berani makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kata dulu Bapak Ibu sudah terlihat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik dengan mempersiapkan persembahan kita. Saya akan membacakan mas persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Ini firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Demikianlah persembahan kita pada saat ini. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi dari nyanyian Himne Jemaat 439. Bila topan kasih. Satu
kuduskan persembahan kami, Engkau sucikan dan Engkau layak, sehingga persembahan kami boleh layak dapat hadirat. Berkati juga persembahan kami juga Bapa, sehingga persembahan kami ini boleh kami pakai di dalam peliharaan kami untuk dilakukan untuk gereja kami. Maka di dalam surga kami juga berdoa untuk kami sudah berbagi. Engkau berkati setiap kami. Tuhan tidak melihat dari jumlah, tetapi kami percaya Tuhan melihat dari hati kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu saya berdamai berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan bersorak. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bersaat teduh. Saya mengucapkan bagi seluruh dan jemaat selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.